KKS yang budiman, saya akan memulai sebuah cerita yang dikisahkan secara langsung oleh beliau, Dalang Panjang Mas. Dalang Ki Panjang Mas memiliki seorang istri bernama Nyai Mas Malang. Nyai Mas Malang adalah wanita yang berparas manis, sekaligus sebagai sinden atau waranggono yang memiliki suara sangat lembut dan indah. Hal inilah yang menjadikan ketertarikan kuat Amangkurat Agung, sehingga Amangkurat Agung mengambil paksa Nyai Mas Malang dari tangan Dalang Panjang Mas untuk dijadikan permaisurinya. Namun karena Nyai Mas Malang juga menaruh hati kepada Amangkurat Agung, akhirnya Dalang Panjang Mas pun melepaskannya untuk dipersunting oleh Amangkurat Agung. Pada saat itu sekitar tahun 1630-an, bersamaan dengan Amangkurat Agung membangun calon kerajaan baru yang terletak di suatu tempat yang bernama Gunung Sentono, yang berjarak kurang lebih 3 km dari Kerajaan Mataram Lama yang berada di Pleret, Bantul, Yogyakarta. Pada tahap awal pembangunan kerajaan di Gunung Sentono, Amangkurat Agung memerintahkan Dalang Panjang Mas untuk mementaskan pagelaran wayang kulit. Karena pada saat itu Dalang Panjang Mas merupakan dalang paling tersohor dan terkenal akan kesaktiannya, bahkan masyarakat selalu memperhatikan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Dalang Panjang Mas yang keluar selama pementasan wayang kulit. Karena apa yang diucapkan oleh Dalang Panjang Mas memiliki kekuatan Sabdo Pendito Ratu atau itu geni, yang artinya apa yang diucapkan akan terjadi. Pada malam pementasan wayang kulit, Dalang Panjang Mas entah sengaja atau tidak, tetapi lakon yang dibawakan menyiratkan pesan bahwa Amangkurat Agung akan gagal membangun dan memindahkan keraton Pleret ke Gunung Sentono. Dan ternyata memang benar, perintah untuk pentas wayang kulit itu hanya dijadikan sebagai kedok atas rencana jahat Amangkurat Agung untuk menghabisi Dalang Panjang Mas. Di tengah pementasan sedang berlangsung, tiba-tiba blencong atau lampu yang menerangi pementasan wayang kulit tiba-tiba padam karena diterjang anak panah yang dilesatkan oleh seseorang dari kejauhan dan dilakukan secara diam-diam. Di saat lampu blencong padam itulah terjadi penyerangan dan lebih tepatnya pengeroyokan secara tiba-tiba terhadap Dalang Panjang Mas yang dilakukan oleh beberapa orang dengan menghunus keris pusaka untuk menghabisi Dalang Panjang Mas. Dalang Panjang Mas bukanlah orang sembarangan. Oleh karena itu, sekalipun dihunus berkali-kali oleh keris pusaka, namun itu tidak serta-merta membuatnya gugur di tempat. Dalang Panjang Mas masih bisa menyelamatkan diri dan berlari untuk mencari di mana keberadaan Amangkurat Agung berada. Setelah Dalang Panjang Mas menemukan keberadaan Amangkurat Agung, Dalang Mas berdiri tegap di hadapan Amangkurat Agung. Dan Amangkurat Agung sangat terkejut karena keberadaan Dalang Panjang Mas yang tiba-tiba sudah berada di hadapannya. Tanpa memberi kesempatan berkata sepatah pun, suara Dalang Panjang Mas menggelegar, menyeruak kesunyian yang menegangkan ini. Aku sudah tahu semua rencana jahat ini, tetapi biarlah semua menjadi jalan hidup, dan kamu pun tidak akan berhasil membangun keraton di Gunung Sentono. Bahkan Ratu Mas Malang yang sudah kau rebut akan menyusul ikut bersamaku lagi tak lama setelah nyawaku lepas, sedangkan kau akan menderita dalam kepedihan hati setelah Ratu Mas Malang pergi bersamaku. Bahkan bumi pun akan enggan menerima jasadmu kelak. Begitulah kira-kira inti dari kalimat terakhir Dalang Panjang Mas yang keluar menjadi kekuatan Sabdo Pendito Ratu. Dalang Panjang Mas seorang dalang sakti, putra Ki Juru Kiting atau cucu Ki Juru Martani, akhirnya rebah ke tanah menghembuskan napas yang terakhir. Tidak cukup hanya dengan menyaksikan tubuh Dalang Panjang Mas terbujur kaku,
Amangkurat Agung memerintahkan para prajuritnya untuk melumuri jasad Dalang Panjang Mas dengan kotoran ayam agar menimbulkan kesan negatif bahwa Dalang Panjang Mas bukan orang yang baik. Itulah sebabnya aroma leluhur Dalang Panjang Mas memiliki ciri khas bau tai ayam sebagai isyarat yang menggambarkan penganiayaan dan penderitaan yang dialaminya sebelum beliau wafat. Semua ini agar menjadi pengingat dan pelajaran bagi generasi penerus agar kejadian serupa tidak pernah terulang lagi di kemudian hari. Sepeninggal Dalang Ki Panjang Mas, hanya berselang 1 purnama, Ratu Mas Malang pun menyusul wafat setelah diracun oleh selir-selir Amangkurat Agung lainnya karena merasa iri terhadap Ratu Mas Malang. Kematian Ratu Mas Malang sangat memukul perasaan Amangkurat Agung yang kenyataannya memang sangat mencintainya. Perasaan kehilangan yang begitu mendalam hingga membuat Amangkurat Agung enggan mengubur jasad Ratu Mas Malang. Lebih dari 1 purnama, Amangkurat Agung selalu meratapi kepergian Ratu Mas Malang. Bahkan Amangkurat Agung siang malam menunggui jasad Ratu Mas Malang yang telah membujur kaku. Tidak peduli jasadnya makin membusuk, tapi Amangkurat Agung enggan untuk melepaskan jasad Ratu Mas Malang untuk disemayamkan. Namun Amangkurat Agung kemudian sadar jika dirinya dalam bahaya karena menghadapi kejaran para pemberontak dan semua pihak yang tidak suka akan pemerintahannya yang kejam. Akhirnya Amangkurat Agung terpaksa harus melarikan diri ke daerah Tegal, Jawa Tengah hingga akhir hayatnya. Cerita dari beberapa orang yang pernah ritual di Antakapura dan seperti juga dikisahkan oleh juru kunci Antakapura, mereka seringkali mendengar suara ringkikan kuda dengan derap langkah pelan yang memecah kesunyian malam. Suara-suara itu seperti mengitari sisi luar tembok Antakapura, dan kadang terdengar suara ratapan kesedihan yang menghenyak keheningan malam. Semua fenomena itu tentu saja membuat bulu kuduk berdiri dan dipercaya suara-suara misterius itu merupakan cermin peristiwa pilu yang pernah terjadi di tempat ini di masa lalu. Suara derap langkah kuda diiringi suara ringkikan kuda dipercaya milik Amangkurat Agung. Pada kasus lain, beberapa orang pernah menyaksikan seekor ular besar yang seringkali menampakkan diri mengelilingi sisi luar tembok Antakapura. Ular itu dipercaya sebagai penjaga gaib Antakapura. Kami pun pernah melihat dan menyaksikan sendiri ular itu melingkar di dekat pohon tempat di mana Dalang Ki Panjang Mas disemayamkan di bawah akar pohon besar. Posisinya berada di pojok barat daya komplek Antakapura. Kami menyaksikan seekor ular yang berukuran sangat besar, kurang lebih sebesar pohon kelapa dan berwarna kuning keemasan. Antakapura dulu kerap dijadikan tempat uji nyali untuk tayangan televisi. Bahkan beberapa YouTuber dan paranormal pernah membuat konten misteri di dalam komplek Antakapura maupun di sekitar Antakapura. Namun mereka seringkali mengalami kejadian mengerikan. Hampir semua kru kesurupan, bahkan ada yang mengalami trance dengan durasi yang cukup lama hingga terkapar lemas, dan bahkan ada yang sampai pingsan berjam-jam lamanya. Namun tak seorang pun bisa menanganinya. Setiap peristiwa yang menimpa orang-orang yang hendak menjadikan komplek Antakapura sebagai objek hiburan semata. Peristiwa tragis pernah dialami pula oleh seseorang yang melakukan ritual dengan tujuan mencari harta karun. Namun orang dari luar Jawa itu bernasib naas. Ia justru menjadi gila dan berakhir tewas. Masih banyak lagi peristiwa mengerikan menimpa orang-orang yang sengaja ingin menggunakan komplek Antakapura untuk tujuan yang tidak semestinya, serta demi mengejar kepentingan pribadi dan eksploitasi situs sejarah ini. Juru kunci Mas Sujito juga pernah menceritakan suatu kasus di mana seseorang pernah mencuri potongan batu nisan yang berserakan di dalam komplek Antakapura untuk kemudian dia gunakan di makam lain. Tak lama kemudian orang tersebut mengalami sakit jiwa dan juga berakhir dengan kematian.
Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman, apabila kita mengingat peristiwa sekitar tahun 50-an 60-an, apa yang terjadi di makam Amangkurat Agung yang berada di Tegalarum, yang pada awalnya posisi jasad tidak berada di dalam bumi, melainkan diletakkan di dalam etalase yang berada di atas tanah. Entah apa alasannya, tetapi peristiwa yang terjadi sangat mengejutkan. Konon jasad Amangkurat Agung tidak bisa membusuk, bahkan rambut dan kukunya selalu tumbuh memanjang, sehingga pihak Keraton Kasunanan Solo selalu mengirimkan orang-orang untuk mengurus jasad. Rambut dan kuku selalu dipotong setiap tahunnya, tetapi terus mengalami pertumbuhan, sehingga setiap tahun harus diadakan ritual pemotongan kuku dan rambut. Atas peristiwa ini yang terus-menerus berlanjut, akhirnya pihak Keraton Kasunanan Solo menutup etalase ini dengan papan yang sangat rapat, sehingga siapapun tidak bisa melihatnya lagi. Bahkan para peziarah pun tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam ruangan yang selalu dikunci dengan gembok. Mungkin peristiwa ini ada hubungannya dengan kalimat terakhir yang diucapkan oleh Dalang Ki Panjang Mas sesaat sebelum beliau wafat, yang mengatakan bahwa bahkan bumi pun tidak akan menerima